Shalom Jemaat Rehoboth Semarang, saya akan memberikan informasi untuk minggu ini. Sunday Service Special Anniversary keempat gereja kita dengan tema Back to 80s bersama dengan Pastor Stephen Lim jam 10 WIB bersamaan dengan Sunday School. Bagi jemaat Rehoboth Semarang yang terbeban untuk memberi, dapat memasukkan ke kotak-kotak yang disediakan di sekitar gedung gereja. Jemaat Rehoboth Semarang dapat mengikuti sosial media kita dan WA channel kita yang ada di bawah ini. Ayo dapatkan Church Member Card atau kartu anggota Gereja Rehoboth Semarang tanpa dikenakan biaya pencetakan. Kartu ini dapat digunakan untuk administrasi gereja dan mendapatkan flat parkir di gedung Centraland Mall. One vision, one heart for harvesting. Yeay! Sekian informasi yang dapat saya berikan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Kalau kita lihat dunia dengan hiruk-pikuk kehidupannya hari ini, mereka sedang menuju kepada kegelapan yang abadi. Mereka tertawa, tetapi sesungguhnya mereka terhilang. Mereka terlihat bahagia, tetapi sesungguhnya mereka hidup tanpa tujuan yang jelas. Jiwa-jiwa di luar sana sedang menunggu untuk diselamatkan. Dan gereja dipanggil untuk bergerak. Bukan dengan banyak visi, tetapi satu visi, yaitu jiwa-jiwa. Ayo bergandengan tangan, satukan hati, satukan visi untuk menuai lebih banyak jiwa bagi kerajaan Allah. Ini bukan tentang kita. Ini tentang visi Tuhan yang dipercayakan kepada gerejanya. Ketika hati disatukan, visi Tuhan menjadi jelas. Ketika visi diselaraskan, langkah kita menjadi satu. Gereja tidak hanya bertumbuh, gereja harus menuai. Tuhan tidak memanggil kita untuk berjalan sendiri. Ia memanggil kita untuk berjalan bersama, bergandengan tangan, dalam satu visi dan satu hati. Bukan untuk membangun nama, tetapi belajar memiliki hati yang pecah untuk jiwa-jiwa. Satu arah, satu komando, satu gerakan menuju penuaian jiwa-jiwa. Rehoboth Semarang, tahun ini tahun penuaian. The year, one vision and heart for harvesting. Di dalam perenungan saya, saudaraku, saya pernah mengandai-andai begini di dalam sendiri saya dengan Tuhan. Seandainya ketika kematian itu hadir dalam hidup kita sebagai seorang manusia, kemudian setelah kematian itu datang dan roh kita kemudian hilang, celing, selesai, itu lebih baik. Betul ya Bapak Ibu ya. Ketika roh kita keluar dari tubuh kita dan roh itu kemudian hilang, lenyap, celing, selesai, itu lebih baik sebetulnya. Tetapi faktanya saudaraku tidak begitu. Mungkin Anda ada yang berkata ke dalam diri Anda, "Enggak pastor, mati itu tidur panjang. Kalau sudah mati ya selesai." Kan belum ada buktinya orang mati kembali. Tapi kalau kita berkata kita tidak percaya akan hal itu, saudaraku. Tapi percaya atau tidak percaya, Anda percaya bahwa ada haunted house, betul? Halo? Anda percaya nggak ada rumah yang ada setannya? Lagi kok kayak orang mudeng aku ngomong ya Allah.
Haunted house rak mudeng, rumah ada setannya, juga bingung, saya pakai bahasa apa. Percaya tidak percaya, Anda percaya bahwa ada kuasa gelap. Ada roh gentayangan. Berarti saudaraku, di luar material things yang kita lihat hari ini, tubuh jasmani kita, ada alam roh. Setuju ya? Sampai di sini setuju. Berarti saudaraku, setelah kematian menghampiri kita, roh kita ada. Dan roh kita harus tetap eksis dan mempertanggungjawabkan semua yang kita hidupi hari ini. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita gerak-gerik di dalam perasaan kita. Berarti ada tanggung jawab di balik tirai kematian. Maka tadi di awal saya ngomong, kalau mati selesai, celing roh itu lenyap, aman. Tidak ada yang perlu dipertanggungjawabkan. Tetapi faktanya tidak. Ketika roh itu keluar dari tubuh kita, ada cerita panjang yang bernilai kekal, tidak ada hentinya. Disitulah kita harus berulang dan berulang. Kita akan menghadapi yang namanya kengerian kekal atau kenikmatan kekal bersama dengan Tuhan. Anda harus memahami itu baik-baik. Supaya engkau dan saya tidak salah kaprah mengiring Tuhan. Karena kalau kita salah di dalam pengiringan kita akan Tuhan, kita tidak akan pernah memenangkan jiwa kita sendiri. Gereja ini dikatakan banyak hal oleh beberapa orang. Pertama, saya dengar pertama. Anak muda susah ikuti gereja ini. Karena ajarannya sulit. Yang kedua, orang kaya susah ikut ajaran gereja ini. Saya cuma mau kasih tahu. Orang yang bisa ikut ajaran gereja ini, suara kebenaran itu bukan orang kaya, orang miskin, orang muda, orang tua, no. Tapi orang-orang yang outstanding rohaninya. Amin gak saudaraku? Mau kaya kalau dia outstanding, dia tahu kekayaannya tidak bisa menghidupkannya ribuan tahun di bumi ini selamanya. Dia tahu dia harus outstanding spiritualnya. Betul saudaraku? Kalau orang muda, pasangan muda tahu anytime dia bisa berhenti napasnya, dia akan memilih untuk hidup outstanding di mata Allah. Dia gak memikirkan tua mudanya. Apa sulitnya ajaran ini? Ajaran ini adalah sebetulnya, ini belum ada papan tulis ya, papan tulisnya belum bisa naik. Begini saudaraku, suara kebenaran itu adalah ajaran murni yang membawa seseorang untuk selesai dengan dirinya. Kau mau punya segalanya. Kau mau usia berapapun, apapun statusmu, apapun yang ada di tanganmu hari ini, itu bukan lagi menjadi sebuah keterikatan. Sampai di sini Anda mengikuti enggak? Anda enggak terikat. Loh, ikut suara kebenaran boleh kaya, harus kaya. Amin. Loh ini biar paham dulu loh. Harus kaya. Kaya dalam hal apa? Yang pertama, kau harus kaya di dalam Tuhan. Maka carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Ketika kau membidik Allah, kau membidik sang empunya segalanya. Kau memanjakan hatinya. Bapak siapa yang tidak sayang kepada anaknya kalau anak itu pintar sama bapaknya. Amin. Setuju ya? Kita sukakan hati Bapa.
Setelah kita kaya di dalam Tuhan, maka akan ditambahkan hikmat, ditambahkan segala-galanya yang dari Dia. Maka kalau orang di luar Tuhan yang tidak sungguh-sungguh sama Tuhan, bekerja 100%, orang yang di dalam Tuhan diberi hikmat Tuhan lebih daripada 100%. Amin. Orang bekerja untuk 1 mil. Orang di dalam Tuhan yang sudah mencari Tuhan, ditaruh hikmat, dia kerja 2 mil. Itu bedanya. Pasangan muda, oke. Anak-anak muda, oke. Aku masih mau kejar dunia. Orang kalau sudah di dalam suara kebenaran anak-anak muda, dia tidak kejar dunianya. Dia kejar sang pemilik dunia. Amin. Amin. Yang punya jagat raya, dia kejar itu. Maka disitulah akan terimpartasi, pernikahannya diberkati Tuhan. Bisnisnya diberkati Tuhan, pelayanannya diberkati Tuhan, anaknya diberkati Tuhan. Diangkat naik oleh Tuhan. Maka saya bilang sekali lagi, orang yang belajar suara kebenaran, itu tidak memandang status. Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang tidak punya kesempatan untuk memiliki kekayaan dunia, pastor? Ketika dia mengikuti suara kebenaran, dia tidak lagi memberhalakan masalahnya. Karena dia membidik hati bapaknya. Orang itu dicobai dengan kenikmatan hidup dan kesusahan hidup. 2 mata angin yang berbeda, tapi dua-duanya sama dicobai. Orang dengan usia muda dicobai dengan mudanya, dengan segala kekuatan dan segala teknologi. Usia tua dicobai dengan segala kekerasan hatinya, dengan segala pengalaman hidupnya. Wong tua ki lek kakune rak karuan, Bapak Ibu, betul? 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 Kalau saya boleh katakan, orang sudah usia sekian tahun, puluh tahun, hidup jauh dari Tuhan, keras hatinya. Dia dicobai dengan keras hatinya. Anak muda, pasangan muda dicobai dengan tidak ada arah, masih bingung. Makanya saya katakan, fokus ke Tuhan. Pegang suara kebenaran. Maka hidupmu akan diberkati Tuhan. Amin saudaraku. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Mengiring Tuhan itu yang benar. Pasti orang akan diubahkan pembaharuan budinya setiap hari. Sampai-sampai dia nanti akan membidik hati Allah dengan bertanya begini. Bapa, apa yang menjadi beban hatimu? Biar aku ikut menanggung beban itu bersama-sama denganmu. Seperti boleh dikatakan, Tuhanku Yesus, kalau boleh aku ikut berjalan bersama denganmu di jalan Via Dolorosa itu. Sampai di Golgota, aku mau ikut berjalan denganmu. Maka orang akan bertanya itu. Dan kalau orang mencari Tuhan dan dia terus belajar memberikan hati, pikiran, jiwanya peka di hadapan Tuhan. Tuhan akan taruh. Dan tahukah beban Tuhan itu apa, saudaraku? Jiwa-jiwa. Tidak ada yang lain. Kuasa gelap hari ini sedang MLM. Secepat-cepatnya menyebarkan bagaimana menjangkau banyak jiwa, banyak orang ikut direkrut masuk ke dalam kuasa gelap. Orang percaya hari ini tidak memikirkan hal itu. Maka di tempat ini, di gereja ini, saudaraku, saya mau mengajak kepada kita semua. Kita harus menjadi orang-orang yang secepat-cepatnya merekrut banyak jiwa untuk kita bawa ke rumah Tuhan, kita bawa ke kerajaan Allah, kita bawa di kaki Tuhan. Kenapa? Waktu kita tidak panjang di bumi ini. Waktu kita sebentar, tetapi kita mau gunakan semaksimal mungkin untuk kita bisa menjangkau jiwa itu. Tapi itu tergantung dari Anda mau atau tidak mau. Merespon atau tidak merespon.
Gerak atau tidak gerak. Yes atau tidak, itu di tanganmu sendiri, saudara. Karena ingatlah, apapun yang kau lakukan hari ini untuk memperkarakan hati Tuhan, terutama kau mau menyenangkan hati Tuhan dengan jiwa-jiwa itu untuk Tuhan. Kau jadikan offering untuk Dia, jiwa-jiwa itu. Kau sedang mengumpulkan hartamu di surga. Bahkan firman Tuhan berkata, satu jiwa dibandingkan dengan seluruh kekayaan di bumi ini tidak bisa dibandingkan. Tetapi bagaimana bisa membawa jiwa-jiwa kalau kita sendiri belum selamat, saudaraku? Jangan merasa selamat karena kita banyak yang belum selamat. Baptisanmu tidak menyelamatkanmu. Pulang pergi gerejamu tidak menyelamatkanmu. Pendeta level pendeta berdiri jadi gembala tidak menyelamatkan dia. Sekarang kalau Anda mengerti seperti itu, kau mau baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu katam ratusan kali tetapi tidak pernah praktek dan mengubah hidupmu, kau tidak akan ada kerajaan Allah dalam hidupmu. Berarti saudaraku, ada sesuatu yang harus kita bidik sebelum kita membawa banyak jiwa. Bidik diri kita dulu. Amin. Diri kita dulu. Kalau tidak kita membidik diri kita sendiri terlebih dahulu, gak bisa saudaraku. Maka di dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20, kesimpulannya firman Tuhan mau mengatakan begini, kamu adalah milik Allah. Tuhan ngomong begitu loh. Kamu adalah milik Allah, bukan milikmu sendiri. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Roma 12 ayat 1 kesimpulannya kalimatnya boleh saya ringkas dengan kalimat begini. Persembahkan tubuhmu sebagai korban yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Dan jangan serupa dengan dunia ini. Berarti ini ada kata kuncinya. Kalau kau dan saya saudaraku mau menjadi partner kerja Allah, mau mengerti isi hati Allah menjangkau jiwa-jiwa, kita harus berjuang dulu untuk diri kita menembus batas beyond the limit untuk kita bisa mencapai apa yang maunya Allah. Kita dituntun oleh Roh Allah, Rohnya Bapa, Roh Kudus itu dalam keseharian hidup kita. Sampai-sampai kita menyadari bahwa aku bukan milikku lagi. Aku milik Allah. Maka aku harus memuliakan Allah melalui tubuhku. Maka aku harus mempersembahkan tubuhku sebagai korban yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Dan aku tidak mau serupa dengan dunia ini. Seperti Yesus. Seperti biji gandum yang jatuh ke tanah, kemudian mati biji gandum itu. Demikian pula orang Kristen harus seperti biji gandum yang jatuh ke tanah, kering, mati, lalu tumbuh dan berbuah. Dalam Yohanes 12 ayat 23 Tuhan Yesus berkata, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Dalam konteks ini telah tiba saatnya Yesus disalibkan. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Ini artinya apa saudaraku? Tuhan Yesus mau menunjukkan pernyataan kepada dirinya. Kalau aku tidak mati, aku tidak bisa berbuah atau menyelamatkan banyak jiwa manusia di bumi ini. Maka orang yang sudah melepaskan semua haknya, menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan, itu adalah orang-orang seperti biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati. Dan itu yang seharusnya kita lakukan. Amin saudaraku. Rehobot Semarang itu harus begitu. Jadi biji gandum yang jatuh ke tanah, mati dan kemudian berbuah lebat.
Tapi banyak orang tidak memikirkan hal itu. Pelayanan kita tidak bisa hanya begini-begini saja, saudaraku. Tidak bisa. Apalagi seperti saya full timer dan semuanya, tidak bisa. Pelayanan kita harus benar-benar sampai menyentuh jiwa-jiwa. Sampai bisa kita bawa ke kaki Tuhan. Karena selama kita melayani, kalau kita tidak seperti biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati, kita tidak akan pernah berbuah. Dan hidup kita, pelayanan kita bantat, saudaraku. Maka sekali lagi, buah di sini yang dimaksud oleh Tuhan adalah jiwa-jiwa yang bertobat. Tapi bagaimana kalau kita sendiri tidak membawa hidup kita, tubuh kita, semua kelakuan hari hidup kita selaras dengan apa yang Tuhan mau. Orang lihat kita muak, saudaraku. Apa ciri-ciri orang yang sudah ada di relnya Tuhan? Dia sendirian. Sekali lagi saya ulang. Apa ciri-ciri orang yang berada di rel Tuhan dan berjuang hidup di dalam kebenaran Tuhan? Dia akan lonely, sendirian. Dia tidak akan sembarang membuka ruang pertemanan kepada siapapun yang boleh saya katakan mengganggu, mendistrak hubungan dia dengan Tuhan. Dan itu tidak mengganggu hidupnya karena dia punya Tuhan. Aku gak punya teman is okay, tapi aku punya Tuhan. Dan orang yang ada di rel Tuhan adalah orang-orang yang sudah berani membagi hidupnya. Seperti anggur tercurah, roti terpecah untuk orang lain. Artinya apa? Begini Bapak Ibu. Ini pergumulan saya menjadi seorang gembala. Gembala itu menjadi bapak dan ibu rohanimu, betul? Betul Bapak Ibu? Kalau seorang bapak tahu ini ada ancaman untuk anaknya. Saya bergumul loh Bapak Ibu. Saya perlu ngomong gak sama orang ini? Ini ancaman. Ngerti gak? Ini ancaman. Saya tahu, saya sudah pernah pengalaman dengan orang ini. Ini ancaman. Bahaya. Saya bertanya kepada Tuhan, should I talk? Haruskah aku harus berbicara dengan si A, si B atau orang-orang yang memang ini. Pertama saya ajar untuk gak perlu ngomong. Tapi kalau gak ngomong, contoh anak saya Jaden tahu kumpul dengan orang yang salah. Masa saya diem? Halo? Betul Bapak Ibu? Betul? Ini pergaulan yang gak baik. Kamu tidak akan berbuah, anak ini di masa pertumbuhannya akan rusak kalau kumpul dengan orang yang salah. Tapi kalau saya beritahu, belum tentu anak saya bisa menerima dengan baik. Itu pergumulan seorang bapak rohani. Repot loh. Repot sekali. Dan itu yang menjadi gambaran saya dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan? Tolong aku. Tolong aku. Karena kalau saya salah ngomong, bisa salah penangkapan dan jadi bermasalah untuk saya. Padahal kita harus menjadi penjala manusia. Tapi di satu sisi, aku harus memenangkan anak-anak rohaniku. Aku harus menyelamatkan dia dari berbagai mara bahaya. Karena anak-anak memiliki kedewasaan masing-masing. Betul Bapak Ibu? Ada yang sudah peka, ada yang tidak peka. Ada yang paham, ada yang tidak paham. Dia sedang di dalam mara bahaya. Contoh Hansel, anak saya yang nomor 2. Kan gak tahu dia kalau bahaya apa gak bahaya. Di jalan dia mungkin bisa nyebrang asal nyebrang. Tapi Jaden sudah lebih paham. Oh ini bahaya. Lah untuk hal-hal begitu saudaraku, kita harus benar-benar minta hikmat Tuhan di dalam 24 jam hari hidupmu. Bagaimana aku tetap tepat di pemandangan Bapa dengan kompleksitas tanggung jawab, peran hidup kita, masalah kita. Tapi tetap memuliakan Tuhan.
Karena susah saudaraku untuk menjadi pribadi yang memang benar-benar lurus di hadapan Tuhan itu tidak semua orang bisa menerima itu. Jadi hati-hatilah dengan hidup supaya kau dan saya hari ini bisa menjadi biji gandum yang jatuh ke tanah, mati dan berbuah itu tidak bisa tidak kalau kau tidak intim dengan Tuhan. Dekap Tuhan terus. Sampai-sampai kau bisa berkata, aku gak bisa hidup tanpa Tuhan. Coba deh ikuti ramuan gembalamu ini, saya ngomong. Punyalah waktu dengan dia setiap hari minim 30 menit dulu. Sampai engkau bisa berkata, aku mau ketemu Tuhan. Waktumu rasing, dipaksa harus ada waktu bangun lebih pagi, ketemu dengan Tuhan. Supaya engkau tahu bisa melihat dengan mata rohanimu ancaman-ancaman apa yang ada di sekelilingmu. Kenapa? Karena iblis dengan segala MLM-nya, dia kerahkan semuanya untuk membawa engkau dan saya tidak ke Tuhan. Betul? Betul? Iblis mau ngomong ini, kalau bisa dia di depan ini dia mau ngomong, semua jiwamu termasuk pendetamu harus kutawan semua. Termasuk generasi anak-anak sekolah minggu, teens, semuanya kutawan semua ini. Hati-hati saudaraku, tapi orang Kristen tidak sadar. Kau tidak pernah mau berjuang untuk mengenali isi hati Tuhanmu. Maka pertobatan menurut standar Allah itu adalah perubahan dari seorang manusia yang dulunya degil dengan dosanya. Kodratnya dosa. Mau marah tinggal marah. Mau apapun terserah seperti Petrus muda. Aku mau apa-apa aja. Tapi orang Kristen yang mengenal suara kebenaran harus dipaksa masuk menjadi seorang Petrus tua yang diikat oleh Tuhan. Kau harus sampai punya kodrat manusia itu berubah menjadi kodrat ilahi. Sehingga kau dilayakkan suatu hari nanti masuk dalam kerajaan surga. Saudaraku, biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati lalu berbuah itu menggambarkan hidup Yesus sendiri. Tetapi juga harus dikenakan oleh engkau dan saya sebagai orang percaya. Ini khotbah yang tidak mudah saudaraku, khotbah keras. Kalau kau tidak mati seperti biji gandum itu artinya apa? Mati manusia lamamu. Kau tidak akan berbuah untuk orang lain. Bahkan untuk dirimu sendiri pun kau tidak berbuah. Dan kau akan terbuang suatu hari nanti. Amin saudaraku. Amin saudaraku. Coba nyanyikan lagu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Lagi yuk katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Katakan, sungguh indah bersamamu selamanya. Lah orang yang ingin selalu bersama dengan Tuhan sejak di bumi, baru bisa selamanya bersama dengan Dia di kegagalan. Maka kalau kau tahu
Bagaimana pastor untuk aku bisa terus sama Tuhan? Lah itu, kalau kau tidak hidup di dalam kekudusan, kau matikan hidupmu, egomu, manusia lamamu, kau tidak pernah bisa berjalan beriringan dengan Tuhan sejak di bumi ini. Bahkan firman Tuhan berkata, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Kalau kau tidak berani kehilangan nyawa, artinya apa? Kalau kau tidak berani kehilangan jiwamu, suke, dalam bahasa Yunaninya nyawa itu suke, artinya jiwa. Kalau kesenangan itu jiwamu. Uang itu kadang orang kalau sudah cinta uang, jiwanya itu uang. Harga diri, orang kalau sudah gila hormat, jiwanya itu dalam kehormatan itu. Apapun yang mengikat engkau hari ini saya tidak tahu. Tetapi itu ada jiwamu di situ. Seperti separuh jiwaku pergi kalau ada sesuatu yang hilang dalam diriku. Maka kalau orang tidak berani kehilangan kesenangannya, dipangkas, kau tidak akan pernah memiliki hidup. Amin saudaraku. Amin saudaraku. Amin saudaraku. Katakan, aku mau kehilangan nyawa untuk aku memiliki hidup yang sesungguhnya. Amin. Itu enggak gampang. Maka dibutuhkan tadi lagu, ku ingin selalu bersekutu denganmu. Katakan, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu, yes Lord, tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Bagaimana kau mau bersama dengan Tuhan selamanya kalau hari ini pun kau tidak bekerja untuk Tuhan? Kau malas urusan tentang Tuhan. Kau malas urusan tentang jiwa-jiwa. Kau ego tentang hidupmu sendiri. Hidupmu sendiri pun kau bawa ke jalan yang salah. Itu orang Kristen hari ini. Sudah gak mau ngurusin urusan Tuhan. Gak mau urusin urusan jiwa-jiwa yang lain. Cuman mau ngurusin tentang dirinya. Dirinya pun dibawa jalan yang salah. Betapa tidak bergunanya orang model begitu. Amin. Amin. Itu saya dulu. Itu saya. Itu gambaran saya dulu. Sudah urusan hidupku, masa depanku, apa yang ku kejar, semua kesenanganku. Dan aku pun mengejar yang salah. Di jalan yang salah. Dan aku tidak peduli omong kosong dengan jiwa-jiwa. Padahal saya lupa bahwa ada jemaatku yang pertama, yaitu istriku. Ada anak-anakku. Ada orang tuaku. Ada mertuaku. Ada saudara-saudaraku. Tapi saya seringkali lupa. Maka saya boleh berkata begini. Selama orang Kristen pulang pergi gereja dan tidak pernah menjadi biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati dan berbuah lebat. Dia bukan Kristen. Dia hanya pendatang di gereja itu. Dan tidak pernah bertumbuh. Amin saudaraku. Amin. Kau harus berjuang di situ. Sampai-sampai kau punya pikiran yang berubah. Kenapa aku harus kejar dunia ini? Kalau aku kejar Tuhan, dunia mengejarku. Amin gak? Jangan kejar dunia dong. Kau kejar sang pemilik hidup. Maka kehidupan akan mengejar hidupmu. Jangan grogi, jangan takut. Pede gitu loh anak Tuhan. Ya. Kamu dengar pora aku ngomong. Pede gitu loh. Hidup itu kok pasti kau bersama dengan Tuhan. Tapi benar dulu. Orang benar dikejar-kejar berkat. Berkat mengejar-ngejar orang
Lah benar gak hidupmu? Benar dulu. Benar dulu. Hidup yang benar. Orang benar, doa orang benar besar. Loh, benar. Diajain suruh benar. Orang belajar suara kebenaran belum tentu. Orang ajar suara kebenaran belum tentu. Tapi orang yang menghidupkan kebenaran pasti benar. Meskipun kadang masih salah. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Murid Yesus hari itu belum paham maksud Yesus ngomong ini. Karena dia hanya fokus kepada hal fisik. Bahkan mereka masih mengejar kedudukan-kedudukan. Makanya sampai berebutan itu ngomong sama Yesus. Tuhan, izinkan kami duduk di sebelah kananmu. Yang satu ngomong, Tuhan izinkan aku duduk di sebelah kirimu nanti. Tuhan Yesus ngomong sama murid-muridnya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Kamu pikir itu mudah, kata Tuhan. Kamu pikir itu murah. Apakah kamu sanggup minum cawan yang kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang kualami? Itu kata Tuhan loh kepada murid-muridnya. Cawan di situ artinya apa? Penderitaan. Orang Kristen kalau tidak mau masuk di dalam cawan Kristus, bukan Kristen. Semua hal, semua orang percaya kalau tidak berani masuk di dalam cawan Kristus, masuk di dalam baptisan artinya apa? Kematian manusia lamanya, bukan Kristen. Hari ini kau dan saya harus jadi Petrus-Petrus tua. Kristen kita harus sampai pada Petrus-Petrus tua yang diikat oleh kebenaran Injil. Tanggalkan semua kesenangan jiwamu. Sampai engkau bisa berkata, selesai, it is done. Selesai, aku mau hidup untuk Tuhanku. Kau minta urapan Roh Kudus setiap hari. Dan aku rela disalibkan tiap hari manusia lamaku. Sampai aku berkenan di hadapanmu Bapa. Apa kesenanganmu? Jangan jawab dalam hatimu. Kau masih suka nonton film-film gak benar? Salibkan itu. Kau masih suka maki-maki orang? Salibkan itu. Apalagi? Kau masih suka gosip-gosip? Salibkan itu. Kau masih suka curi uang? Salibkan itu. Apalagi? Kau masih binal itu mata? Genit? Di sini nggak ada yang genit-genit ya? Halo? Nggak ada. Lihat pasangan, lihat lawan jenis, nggak usah lama-lama. Berapa detik? 2 detik. Tak. Jangan lama-lama. Lama-lama jadi masalah. 2 detik cukup. Rasa didelok irunge mancung apa tidak sadar. Kamu punya pasangan, lihat pasanganmu. Amin. Pasangan suami istri terbuka satu sama lain. Jujur. Semua hal. Bahkan firman Tuhan berkata, 2 jadi terbuka. Stop ngerokok. Amin. Nggak ngerokok tapi vape sama aja. Stop vape. Amin. Lemes diajari kok enggak mau loh. Stop ngerokok. Amin. Tapi enggak ngerokok pastor, nge-vape. Stop nge-vape. Amin. Vape lebih parah daripada ngerokok. Itu bahaya sekali. Stop mainin nota perusahaan. Amin. Beli bensin 50.000, 100.000, nulisnya disuruh 100.000 tapi 50.000 masuk kantong, dosa. Amin. Stop nakal. Amin. Angel ikut Tuhan, memang angel. Tapi 80 tahun saja hidupmu di bumi ini. Kekekalanmu lebih panjang. Kau curi uang, masalah hidupmu panjang nanti suatu hari nanti. Kau tidak bisa jadi contoh untuk jiwa lain. Hari ini kau merana, it's okay. Tuhan tidak akan permalukan orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saksi hidup saya dan polisi, saksi hidup.
Tuhan tidak akan mempermalukan kau dan saya kalau kau dan saya berani mati seperti biji gandum itu mati. Beyond the limit. Sakit pastor? Yes, Tuhan Yesus yang sakit. Kau terabas itu dan lihat. Kepuasan hatimu bukan lagi tentang dirimu kalau kau sudah menyentuh hati Tuhan. Orang yang sudah menyentuh hati Tuhan, sepikiran, seperasaan dengan Allah, dia tidak lagi tentangku, tapi tentangnya dan orang-orang di sekitar. Makanya kenapa ada pendeta sampai atau pelayan-pelayan Tuhan sampai berjuang pelayanan, atau ada yang masuk sampai ke pelosok-pelosok, dia berani untuk itu. Itu bukan untuk nilai diri mereka, itu karena dia sudah menyentuh hati Bapaknya. Jiwa-jiwa dimenangkan. Hari ini bagaimana dengan kau dan saya? Untuk jiwamu aja kau gak mau menang. Bahaya saudaraku. Maka pada pagi hari ini kita harus mulai mengerti bahwa apa yang harus kita lakukan untuk aku benar-benar bisa menjadi manusia yang selamat terlebih dahulu sebelum aku menyelamatkan jiwa lain. Kejar Tuhan sampai beyond the limit. Sampai kau bisa berkata, apapun berani ku lepaskan, apapun berani ku tanggalkan. Selama Yesus menjadi panutan hidupku, selama Bapa bisa ku senangkan dengan apa yang ku lakukan, apa yang ku takutkan dengan hidup ini. Hiduplah jujur mulai hari ini di pekerjaanmu, jujur, jangan mulai culas. Berani hidup lurus. Kau tidak punya teman, it's okay, tapi Tuhan menghargai perjuanganmu itu. Itu bayaran yang mahal. Tapi itulah yang memang seharusnya sampai engkau benar-benar bisa berbuah lebat, berbuah manis. Dan orang-orang dulu yang menyalahpahamimu akan tahu bahwa orang ini memang benar. Orang ini memang lurus di hadapan Tuhan. Maka berjuanglah itu saudaraku. Dekatlah di hati Tuhan setiap saat dalam hidupmu. Amin saudaraku. Ada kekuatan baru kalau kita intim dengan Tuhan. Ketika kita melepas manusia lama kita. Seperti biji gandum yang mati itu. Ketika kita lepas ikatan jiwa kita kepada hal-hal dunia. Itu sakit. Sakit sekali. Tapi ketika kita duduk dekat kaki Allah, diam dengan Tuhan, itu ada kekuatan baru yang merestorasi kita. Sehingga kita dimampukan untuk, mungkin kita masih jatuh bangun, kadang sudah lepas masih lagi, lepas masih lagi. Tapi duduk dekat kaki Tuhan saudaraku, itu akan memampukan kita lepas total. Bagi bapak ibu, anak-anak muda di tempat ini, kalau kalian terjebak pornografi, itu susahnya minta ampun. Itu roh pornografi itu menghabisi luar biasa, betul? Betul? Anda terikat luar biasa, bahkan berapa puluh tahun Anda dulu pernah menonton sesuatu yang tidak benar, sampai hari ini Anda masih teringat. Jangan main-main dengan hidupmu dengan pornografi. Saya tidak tahu di sini yang masih terikat pornografi. Bereskan. Karena orang yang cabul dengan perzinahan tidak layak di hadapan Tuhan. Kau jangan main-main saudaraku. Kalau hari ini kau tidak jaga kekudusan pernikahanmu, dengar baik-baik. Kau tidak akan ada bagian di dalam keluarga kerajaan Allah. Pria-pria dengar baik-baik. Kau imam keluarga. Kau punya tongkat yang bisa kau katakan kepada Tuhanmu. Kau bisa buka tutup tingkap langit di tanganmu, bapak-bapak. Dengar baik-baik, bapak-bapak, kau punya power itu. Karena kau imam keluarga. Kalau hari ini seorang imam itu tidak cinta Tuhan, dengar, keluarga model apa yang sedang kau bentuk. Itu tahu kualitasnya. Hari ini saya mau katakan, tidak usah gengsi. Aku pria, gak perlu menangis di hadapan Tuhan. Menangislah. Kau butuh dia.
supaya kau bisa membawa jemaatmu, keluargamu itu benar di hadapan Tuhan. Jemaatmu, keluargamu itu tidak hanya hidup dengan duit. Uang tidak akan bisa membawa anakmu selamat dari masa depan. Uang tidak bisa menyembuhkan sakit kronis. Amin. Uang tidak bisa menyembuhkan perceraian. Uang tidak bisa menyelesaikan semua badai hidup. Tapi kalau orang cinta Tuhan, dituntun Tuhan, maka apapun yang sedang kau lewati akan terselesaikan bersama dengan Dia. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Maka milikilah cinta Tuhan mulai hari ini. Jangan kejar sesuatu yang salah. Hari ini kau beyond the limit, kau tanpa batas, tapi kau kejar yang fana. Saya mau ingatkan sekali lagi sebelum saya tutup kebenaran ini. Beyond the limit hari ini bukan tentang mengejar yang fana. Tak salah kau punya mobil bagus, boleh. Kalau punya kesempatan bisa beli silahkan. Tapi jangan jiwamu tertambat dengan mobil bagus. Karena mati kau tidak bawa mobil itu. Cari uang, carilah uang, oke. Tapi kau jangan tertambat jiwamu dan kau habis hidupmu hanya untuk uang. Sekali lagi saudaraku, hidup manusia 1 menit jantungmu, nafasmu putus. Semua uang yang kau raup hari ini tidak ada guna. Rumah yang kau kejar dengan berbagai fasilitasnya, 2 periode di bawahmu tidak kenal kita sang pemilik rumah itu. Betul? Kau kejar apa hari ini? Makanya kejar hati Tuhan. Aku gak bisa lepasin, minta Roh Kudus lepasin itu semua. Rokokmu, nakalmu, emosimu, semua. Kalau bagi Tuhan tidak mustahil, kenapa kau masih ragu? Berarti kau tidak pegang Tuhan sungguh-sungguh. Kau kejar Dia beyond the limit, kejar hati Bapa. Kenali hati Bapa, kemudian turun kita kejar jiwa-jiwa sesama, tangkap mereka. Di Usia Indah kemarin saya ngomong, Bapak Ibu, ada beberapa orang usia indah di dalam home Usia Indah. Saya ngomong, gereja kita itu tidak kurang bahan untuk share. Dalam satu hari kita lihat story gereja itu sampai 7-8. Ada pastor message, ada renungan pagi, ada daily devotion, ada shot di tengah jam 6, masih ada lagi replay ibadah, masih ada lagi kegiatan. Bapak Ibu, hari ini kalau kau berkata aku gak punya waktu, share renungan. Who knows? Hari ini renungan gereja kita sudah memberkati sampai ke seluruh dunia loh. Itu banyak yang DM saya. Bahkan ada keluarga-keluarga yang dimenangkan melalui renungan pagi itu. Ada yang dari Taiwan, ada dari Hong Kong, ada yang dari macam-macam Australia, ada yang dari mana-mana, saudaraku. Bahkan beberapa mereka berkunjung ke tempat ini, seringkali menunjukkan kepada saya, pastor saya share ini ke keluarga besar saya. Yang dulunya non-Kristen sekarang jadi Kristen karena renungan pagi itu. Semua untuk kemuliaan Tuhan, amin saudaraku. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Jemaat, gerakan itu bukan untuk kemegahan gereja kita, tetapi ingat bagaimana kita bisa menjangkau jiwa. Saya sampai ngomong di Usia Indah, gereja kita gak punya dana untuk buat macam-macam, betul Bapak Ibu? Kita gak punya, kita terbatas dana. Tapi kita punya hikmat Tuhan, apa yang harus kulakukan melalui keterbatasan ini. Coba ya, 1 jiwa, di sini ada berapa ratus jiwa. 1 jiwa, share. 1 orang yang dulunya mungkin sudah lepas pengharapan dengan Tuhan, dia lihat renungan itu, dia dengerin. Ada rekonstruksi. Dia menangin jiwa lain. Anda mau menangkan jiwa itu share lagi, dia memenangkan jiwa lain. Coba saudaraku, itu bagian dari sebuah pelayanan. Amin. Tidak harus dibawa ke gereja ini. Puji Tuhan kalau dia mau datang. Tapi kalau dia di luar negeri, di luar kota gak bisa datang, tapi kita bisa jadi berkat untuk mereka. Amin. Daripada Anda nge-share bagaimana cara membuat sayur lodeh gak ada gunanya Bapak Ibu. Amin. Amin.
Di TikTok itu kan begitu, bagaimana cara melipat baju dengan cepat. Tidak ada gunanya, tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Share renungan-renungan yang jadi berkat pastor message, buat mereka menyadari, wow, kalau hari kemarin itu renungan yang dapat dari Tuhan saya, hari Sabtu kemarin. Bagaimana menjadi seseorang yang hidup dengan SOP-nya Tuhan, itu bagus loh. Itu saya dalam perenungan saya dapat dari Tuhan. Tuhan itu punya SOP untuk kau dan saya dilayakkan masuk. Ada kriterianya. Amin. Jangan jadi Kristen yang duduk. Amin. 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 Tapi kepalanya Paragon. Terus apa lagi? Queen City Mall. Mau makan babi panggang habis ini. No. Hari ini kau berpikir keras. Bagaimana aku di dalam gereja ini. Ini adalah sekolah yang ada kurikulumnya untuk aku bisa hidup benar di hadapan Bapa. Berjuanglah saudaraku. Siapa yang mau sungguh-sungguh buat Tuhan? Amin. Kamu ikut Tuhan sungguh-sungguh tidak akan miskin. Don't worry dengan kekayaanmu. Kau tidak akan hilang. Malah tambah kaya. Duh, artinya apa pastor? Kaya jasmani tambah kaya rohani. Cerdas kamu cari duit. Cerdas. Ini gereja ini bisa berdiri sampai hari ini. Itu kalau nggak dari hikmat Tuhan nggak akan jadi bagus begini. Bagus nggak gerejanya? Si ngomong elek catati tante ya. Bagus nggak gereja ini? Bagus. Itu karena hikmat Tuhan mengelola semuanya dengan baik. Amin. Teman-teman yang masih belum mendengarkan renungan pagi, dengerin. Yang belum masuk dalam WA channel, WhatsApp channel, nanti di depan, di lobby, bisa bertemu dengan Jaden. Anda masukin ke WhatsApp channel. Di situ akan ada informasi gereja. Di-share, tiap hari di-share. Jadi berkat, jadi berkat, jadi berkat. Siapa tahu. Saya masih ingat itu Stefani Erastus pernah ngomong sama saya. Saya pernah sharing deh. Ya kenapa Van? Itu temen gua di Australia bertobat loh gara-gara renungan Koko di Spotify. Kita ada Spotify Bapak Ibu. Tiap pagi masuk ke Spotify. Spotify itu ngerti enggak Spotify? Ya wes, tak pikir ngerti. Masuk ke Spotify. Bertobat gara-gara renungan Koko, dia ikutin. Thank you ya Koko. Di mana tinggalnya? Di Australia, di Sydney. Oh, itu udah lama loh. Itu zaman kita masih City Blessing kalau nggak salah. Belum Rehoboth waktu itu. Coba Bapak Ibu, kita nggak ada yang tahu. Tapi ketika kau memenangkan jiwa itu, satu jiwa, surga bersorak. Itu kata firman Tuhan, malaikat bersorak. Coba bayangin ya, malaikat bersorak-sorai, tidak akan berani bersorak-sorai kalau pemimpinnya tidak bersorak. Betul gak? Coba, kalau ada saya begini masuk aktivis, nggak mungkin. Kalau saya bersorak-sorai, maka semuanya ikut bersorak-sorai. Berarti satu jiwa dimenangkan. Bapa bersorak-sorai. Maka semua malaikat ikut menangkan jiwa-jiwa melalui dari kelakuan hidup kita. Banyak diem yuk, amin. Tapi saya sebagai bapak rohani, saya akan nasihati kalian. Kalau sebagai anak rohani, ada yang berbahaya, saya akan tetap bicara. Tapi jangan salah pahami bapak rohanimu ini. Saya akan tegur Anda, saya akan nasihati Anda. Tapi kalian kalau bisa, sudah. Kalau memang tak perlu, jangan ngomong. Karena bahaya, nanti salah ngomong. Siapa yang mau awet muda? Saya. Siapa yang mau awet muda? Kita mau ya. Siapa yang mau awet muda? Angkat tangan. Ramuannya satu, dekat sama Tuhan. Kamu mau kencengin model apapun, gak bisa. Kalau pikiranmu, hatimu tidak damai, tidak sukacita, gak bisa. Amin ya.